Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan reksadana, atau istilah lainnya adalah mutual funds. Reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, dalam hal ini ada 3 unsur penting terkait dengan pengertian dari reksadana ini, yaitu yang pertama adalah reksadana merupakan kumpulan dana dan pemilik atau investor, di mana kumpulan dana ini diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Unsur yang kedua yaitu reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Dan yang ketiga, reksadana tersebut ini merupakan instrumen jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ketentuan masalah reksadana ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Nah, salah satu pasal di mana pasal 18 menyebutkan bahwa bentuk hukum dari reksadana yang ada di Indonesia ini ada 2, yaitu yang pertama adalah reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana, dan yang kedua adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Nah, kaitannya dengan reksadana berbentuk perseroan terbatas ini atau PT Reksadana merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Nah, bentuk yang kedua yaitu berkenaan dengan kontrak investasi kolektif. Ini merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak investasi kolektif ini, manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian ini diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Sehingga yang berkaitan dengan kontrak investasi kolektif ini ada 3 pihak, yaitu yang pertama adalah investor sebagai pemilik atau pemegang dana, dan yang kedua adalah manajer investasi, di mana dalam kontrak investasi kolektif ini diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek. Sedangkan yang ketiga yaitu bank kustodian, di mana bank ini diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dana dan melakukan administrasi investasi. Terkait dengan reksadana ini ada sebuah istilah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum membahas mengenai karakteristik dari reksadana. Apa itu? Yaitu net asset value atau nilai aktiva bersih atau nilai aset bersih. Di mana net asset value atau nilai aktiva bersih ini merupakan harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi dengan biaya operasional, kemudian dibagi dengan jumlah saham atau unit penyertaan yang telah beredar pada pasar tersebut. Sehingga kalau kita akan lebih memudah
memahami terkait dengan istilah net asset value, kata kuncinya terletak pada harga wajar dari portofolio reksadana tersebut yang dikurangi dengan biaya operasional, kemudian dibagi dengan jumlah saham atau unit penyertaan yang beredar pada pasar tersebut di saat itu. Setelah kita memahami apa itu net asset value atau nilai aset bersih, maka kita akan lebih mudah dalam memahami karakteristik dari reksadana, di mana karakteristik dari reksadana ini terbagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka atau open end investment company, dan yang kedua adalah reksadana tertutup atau closed end investment company. Nah, berkaitan dengan reksadana terbuka ini merupakan reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor atau dari pemodal sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Artinya reksadana ini menawarkan dan membeli kembali apa yang telah dibeli oleh pemodal tersebut untuk dibeli oleh perusahaan penerbit dari reksadana. Nah, reksadana ini dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jual dari reksadana terbuka ini biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Dan sebagian besar reksadana yang ada saat ini merupakan reksadana terbuka. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa karakteristik dari reksadana terbuka ini yang pertama adalah reksadana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. Yang kedua, reksadana ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek. Artinya, reksadana terbuka ini tidak perlu tercatat di bursa efek Indonesia. Yang ketiga, investor dapat membeli kembali saham atau unit penyertaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Dan yang keempat, harga jual atau harga beli saham atau unit penyertaan reksadana berdasarkan pada net asset value atau nilai aktiva bersih yang berlaku pada hari tersebut di mana transaksi dilakukan. Penggolongan yang kedua dari karakteristik reksadana ini adalah reksadana tertutup atau closed end investment company, di mana reksadana tertutup ini merupakan reksadana yang dapat menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal, tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut yang telah dijual kepada masyarakat pemodal. Reksadana tertutup ini tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Dan harga jualnya ini bisa di atas atau di bawah dari net asset value atau nilai aktiva bersihnya. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa karakteristik dari reksadana tertutup ini yaitu yang pertama, tidak diperbolehkan membeli saham-saham atau unit penyertaan yang telah dijual kepada investor. Atau investor ini tidak dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Yang kedua, saham dari reksadana ini dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta
Yang ketiga adalah jual beli reksadana ini harus dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena saham reksadana tersebut ini harus tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk lebih memahami mengenai perbedaan dan persamaan dari reksadana terbuka dan reksadana tertutup ini, dapat kita rinci dari berkaitan yang pertama adalah nominal saham, di mana kalau reksadana terbuka ini tanpa nilai nominal, sedangkan pada reksadana tertutup itu dengan nilai nominal. Dan yang kedua berkenaan dengan harga saham yang diperdagangkan, di mana dalam reksadana tertutup ini harga saham yang diperdagangkan sesuai dengan net asset value atau nilai aktiva bersihnya. Sedangkan pada reksadana tertutup harga saham yang diperdagangkan ini sesuai dengan harga pasar. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga berkenaan dengan premium harga saham terhadap net asset value atau nilai aktiva bersih. Di mana untuk reksadana terbuka ini tanpa adanya premium, dan untuk reksadana tertutup ini dengan premium, diskon, dan nilai pari. Sehingga untuk reksadana terbuka ini berkenaan dengan harga saham terbagi menjadi tiga, yaitu harga premium, harga diskon, dan nilai pari. Nah, untuk faktor net asset value atau nilai aset bersih awalnya ini untuk reksadana terbuka sebesar Rp1.000, tapi untuk reksadana tertutup ini ditentukan oleh kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, untuk transaksi di Bursa Efek bagi reksadana terbuka ini tidak diperlukan transaksi di Bursa Efek, sedangkan untuk reksadana tertutup ini harus transaksi di Bursa Efek. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan faktor komponen return. Kalau reksadana terbuka ini terdiri dari dividen income, capital gain, distribution, dan net change in net asset value. Sedangkan untuk return pada reksadana tertutup ini terdiri dari dividen, capital gain, serta saham bonus. Nah, untuk faktor mengenai pengaruh transaksi dalam jumlah banyak, artinya ketika dilakukan pembelian dalam jumlah yang signifikan, maka untuk reksadana terbuka ini tidak mempengaruhi harga saham karena harga saham yang diperdagangkan ini sudah sesuai dengan net asset value atau nilai aktiva bersih. Sedangkan untuk reksadana tertutup ini tentunya akan mempengaruhi terhadap harga-harga saham karena didasarkan pada adanya demand and supply. Perbedaan dan persamaan reksadana terbuka dan tertutup berikutnya yaitu berkenaan dengan sifat dari penawaran umum, di mana untuk reksadana terbuka ini ditawarkan kepada investor secara terus-menerus, sedangkan untuk reksadana tertutup itu melalui penawaran umum seperti dilakukannya right issue. Sedangkan untuk faktor frekuensi dalam menghitung net asset value, untuk reksadana terbuka ini dilakukan setiap hari, sedangkan untuk reksadana tertutup dilakukan seminggu sekali. Sedangkan untuk faktor proses pembelian kembali bagi reksadana terbuka, ini pemegang saham dapat menjual kembali kepada perusahaan penerbit reksadana. Sedangkan untuk reksadana tertutup, ini pemegang saham menjual melalui mekanisme bonus. Nah, untuk faktor aliran dana, dalam reksadana terbuka ini terjadi aliran dana secara terus-menerus, sedangkan pada reksadana tertutup ini tidak ada aliran dana.
Nah, yang berkaitan dengan persamaan dari reksadana terbuka dan reksadana tertutup ini pada 3 poin faktor, yaitu berkenaan dengan izin operasional, reinvestasi dana, dan modal yang disetor pada saat melakukan pendirian. Di mana untuk izin operasional, baik reksadana terbuka ataupun reksadana tertutup, ini harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan faktor reinvestasi dana ini dapat dilakukan pada pasar uang dan pasar modal, baik itu dilakukan pada reksadana tertutup ataupun pada reksadana terbuka. Sedangkan untuk modal yang disetor pada saat pendirian, pada reksadana terbuka dan reksadana tertutup ini sama-sama minimal 1% dari modal dasar. Ini berkaitan dengan perbedaan dan persamaan terkait dengan reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Terkait dengan jenis-jenis reksadana, ada 4 jenis reksadana yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah reksadana saham, di mana reksadana saham ini merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau dalam bentuk saham. Nah, efek saham ini umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Reksadana saham ini memberikan potensi dalam pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, demikian juga karena adanya potensi yang besar berkaitan dengan return, juga berkaitan dengan resikonya. Ini sangat amat harus diperhitungkan karena resikonya juga sangat besar sekali. Nah, jenis yang kedua yaitu reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini merupakan reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan resiko dari reksadana campuran ini secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dari reksadana saham. Artinya berada di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Nah, jenis yang ketiga yang tadi disinggung yaitu reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek yang bersifat utang. Resiko investasi yang lebih tinggi dari reksadana pasar uang membuat nilai return bagi reksadana jenis ini, yaitu reksadana pendapatan tetap ini, juga lebih tinggi, tapi tetap lebih rendah dibandingkan dengan reksadana campuran atau saham. Yang terakhir, berkenaan dengan jenis-jenis reksadana ini adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang melakukan investasi sebesar 100% pada efek pasar uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Nah, reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang memiliki resiko terendah, namun juga tentunya karena resikonya terendah, tentunya memberikan return yang terbatas. Nah, ini 4 jenis dari reksadana yang dapat kita pahami dan kita pelajari. Berkenaan dengan manfaat reksadana,
kita ketahui bahwa reksadana ini memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Apa saja manfaat dari reksadana ini? Yaitu yang pertama adalah dikelola oleh manajemen investasi yang profesional. Karena kita ketahui bahwa dalam pengelolaan portofolio suatu reksadana ini dilakukan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran dalam manajer investasi ini sangat penting mengingat pemodal atau investor individu ini pada umumnya memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Dan yang kedua terkait dengan manfaat reksadana ini adalah dilakukannya diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi ini merupakan penyebaran investasi yang terwujud. Nah, diversifikasi ini dilakukan dalam portofolio untuk mengurangi resiko, tetapi tidak dapat menghilangkannya, tapi minimal meminimalisir terhadap resiko yang muncul dari investasi tersebut. Karena dana atau kekayaan reksadana yang diinvestasikan pada berbagai jenis efek ini tentunya memiliki resiko yang tersebar dalam investasi yang telah dilakukan tersebut. Dengan kata lain, resikonya tidak sebesar resiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Tapi resiko tersebut itu tersebar terhadap beberapa alternatif investasi yang telah dilakukannya. Manfaat berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan adanya transparansi informasi, di mana reksadana ini wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya yang dilakukan secara kontinu, sehingga pemegang unit penyertaan atau investor ini dapat memantau terkait keuntungannya, biayanya, dan resiko yang setiap saat ini mungkin akan muncul. Nah, pengelolaan reksadana ini wajib mengumumkan terkait dengan nilai aset bersih atau nilai aktiva bersih, net asset value, yang dilakukan setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektif secara teratur sehingga investor dalam hal ini dapat memonitor terkait dengan perkembangan investasinya secara rutin. Sehingga dalam hal tersebut dibutuhkan yang namanya transparansi informasi. Nah, manfaat yang berikutnya yang keempat adalah likuiditas yang tinggi. Tentunya ini agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi ini harus memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal atau investor ini dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing manajer investasi tersebut. Nah, masing-masing manajer investasi tersebut tentunya berkoordinasi terkait dengan bagaimana reksadana ini dimudahkan dalam proses pengelolaan kasnya. Oleh karena itu, reksadana terbuka ini wajib untuk membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat liquid sekali. Nah, ini dampak atau manfaat yang dapat diperoleh terkait dengan reksadana yang berkenaan dengan likuiditas yang tinggi. Yang terakhir terkait dengan manfaat reksadana ini adalah biaya rendah. Kenapa? Karena
kaitannya adalah reksadana ini merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan investor melakukan transaksi sendiri di bursa. Sehingga kita dapat melihat bahwa manfaat reksadana ini biaya otomatis akan lebih rendah dibandingkan dengan melakukan investasi melalui jalur yang lain. Terkait dengan risiko investasi dalam reksadana ini, sebagai seorang investor yang ingin melakukan investasi dalam bentuk reksadana, maka harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis dari resiko yang berpotensi timbul apabila investor tersebut ini melakukan pembelian terhadap reksadana. Nah, apa saja jenis resiko yang berpotensi muncul tersebut? Yaitu yang pertama adalah resiko dari menurunnya nilai aktiva bersih atau net asset value yang berkaitan dengan unit penyertaan. Penurunan ini biasanya diakibatkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut ini mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pembelian awal. Biasanya penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya yaitu akibat kinerja bursa saham yang memburuk, atau bisa disebabkan karena terjadinya kinerja emiten yang memburuk, atau bisa saja disebabkan oleh situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Dan tentunya masih banyak penyebab fundamental lainnya yang dapat mengakibatkan nilai aset value-nya atau nilai aset bersih ini terkait dengan unit penyertaan mengalami penurunan. Resiko yang kedua yang mungkin terjadi atau berpotensi terjadi pada saat investor melakukan pembelian terhadap reksadana adalah risiko likuiditas, di mana potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang bersamaan. Nah, istilah lainnya yang dimaksud dengan risiko likuiditas ini yaitu manajer investasi tersebut mengalami yang namanya RAS atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga akan mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Sehingga terjadi yang namanya penarikan dana secara besar-besaran yang berdampak terhadap likuiditas atau keuangan dari manajemen investasi ini terganggu. Nah, terkait dengan faktor luar biasa tersebut ini bisa saja berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk atau terjadinya penutupan atau kebangkrutan dari beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksadana serta dilikuidasinya perusahaan manajer investasi sebagai pengelola dari reksadana tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap munculnya risiko likuiditas. Risiko berikutnya berkenaan dengan hal-hal yang mungkin berdampak
terkait dengan adanya investasi dalam portofolio adalah risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar ini merupakan situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya yaitu pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Nah, risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung tentunya akan mengakibatkan terhadap net asset value atau nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana dalam akibatnya yaitu terjadinya penurunan. Nah, oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, maka investor dalam hal ini harus memperhatikan tren pasar terlebih dahulu yang berkenaan dengan instrumen portofolio reksadana itu sendiri sebelum melakukan eksekusi untuk melakukan investasi pada reksadana tersebut sehingga dapat mengukur kemungkinan terjadinya resiko pasar yang timbul. Risiko yang terakhir dalam kemungkinan adanya potensi yang muncul pada saat investor membeli reksadana adalah risiko default, di mana risiko default ini terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut itu masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Nah, risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Nah, itulah yang berkenaan dengan risiko adanya investasi pada reksadana. Bila kita menyimpulkan terkait dengan manfaat dan risiko dari adanya kemungkinan potensi yang muncul dari investasi reksadana, maka kita dapat melihat bahwa manfaat dari investasi reksadana ini adalah yang pertama mendapatkan dividen dan bunga, juga mendapatkan capital gain distribution, serta adanya diversifikasi investasi dan penyebaran resiko. Dan dalam investasi reksadana ini kita tahu bahwa biaya rendah dengan harga reksadana tidak terlalu fluktuatif serta likuiditas terjamin. Dan dalam pengelolaan portofolio ini dilakukan oleh profesional. Nah, resiko yang mungkin ada terkait dengan investasi reksadana ini yaitu berkurangnya nilai unit penyertaan, adanya risiko likuiditas, adanya risiko politik dan ekonomi, serta kaitannya dengan aset perusahaan ini pastinya tidak akan dapat dilindungi. Terus nilai aset perusahaan ini tidak dihitung secara tepat sehingga net asset value-nya tidak akan akurat. Dan perusahaan dalam hal ini dikelola menurut kepentingan pemegang saham tertentu atau kelompok. Sehingga dengan hal tersebut kita harus berhati-hati pada saat melakukan investasi dalam reksadana. Terkait dengan mekanisme kegiatan reksadana, terutama dalam hal ini adalah yang berbentuk kontrak investasi kolektif, kita akan dihadapkan pada 6 bagian atau 6 pihak yang berkaitan dalam kegiatan reksadana tersebut. Siapa saja mereka? Tentunya yang pertama adalah investor.
Dalam hal ini investor melakukan permintaan terhadap manajer investasi kaitannya dalam melakukan investasi di reksadana. Dan tentunya pada saat deal tersebut sudah terlaksana, pihak investor ini mengalokasikan dana yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kedua, yaitu manajer investasi. Sehingga akan ada kontrak antara pihak manajer investasi dan pihak investor tersebut. Dan tentunya pihak yang berikutnya adalah bank kustodian. Sehingga akan terjadi yang namanya kontrak antara tiga pihak, yaitu investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Nah, pihak berikutnya itu adalah perantara perdagangan efek serta pihak pasar modal atau pasar uang. Dan yang paling penting yang menjadi mediator ketika ada permasalahan atau yang melakukan kontrol terkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan reksadana ini adalah otoritas jasa keuangan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam melakukan investasi di reksadana? Ada 3 tahapan yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Nah, berkenaan dengan persiapan ini, maka yang harus diperhatikan yaitu masalah tujuan dilakukannya investasi pada reksadana tersebut. Ini tentu kita harus menghitung mengenai kemampuan keuangan, serta apakah investasi ini akan dilakukan dalam jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Nah, yang kedua adalah harus memahami juga terkait dengan risiko investasi di reksadana yang mungkin saja akan terjadi. Yang ketiga tentunya diminta untuk mempelajari instrumen reksadana, yaitu yang berkenaan dengan perekonomian secara makro, jenis reksadana, prospektus reksadana, karakteristik dan track record dari manajer investasi dan perusahaan sekuritasnya, serta track record dari produk reksadana yang akan dibeli sebagai investasi. Sedangkan berkenaan dengan tahapan pelaksanaan ini harus memperhatikan terkait dengan 5 hal, yaitu yang pertama adalah pilih reksadana saham atau fixed income atau pasar uang atau campuran atau terproteksi sesuai dengan kepentingan dari investasi tersebut, baik itu jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, serta kondisi makroekonomi. Dan yang kedua, pilih perusahaan aset manajemen dan manajer investasi yang memiliki track record baik dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pilih produk reksadana yang memiliki pertumbuhan konstan dan tinggi untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sejak berdirinya. Tapi dipilih yang jauh di bawah 5 tahun. Nah, yang keempat yaitu hindari produk reksadana yang mayoritas portofolionya itu tertumpu pada satu instrumen yang terafiliasi pada perusahaan aset manajemen. Dan yang kelima yaitu pilih produk reksadana yang memberikan kemudahan secara administratif dengan tanpa adanya entry fee dan redemption fee. Karena apa? Karena kita berharap bahwa dalam pelaksanaan investasi di reksadana ini secara administratifnya diberikan kemudahan. Sedangkan dalam tahapan monitoring dan evaluasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu yang pertama adalah manfaatkan monitoring secara terus-menerus dan evaluasi secara berkala, baik dilakukan per bulan, triwulan, semester, ataupun dalam waktu tahunan.
Dan yang kedua, perhatikan perkembangan ekonomi khususnya pergerakan suku bunga BI Rate dan The Fed yang dimana suku bunga The Fed ini biasanya terjadi di Eropa dan berpengaruh juga terhadap BI Rate yang menjadi kebijakan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu manfaatkan redemption pada saat net asset value tinggi atau cenderung akan turun, selain juga menyesuaikan terkait dengan horizon investasi, yaitu yang berkaitan dengan apakah investasi dilakukan dalam jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Yang keempat yaitu alihkan ke jenis produk reksadana yang memiliki pertumbuhan lebih baik terutama pada satu perusahaan aset manajemen. Dan yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima adalah monitoring perkembangan aset manajemen tersebut terkait dengan kepatuhan arah investasi yang sudah dibuat. Apakah sesuai dengan tahapan atau rencana investasi yang kita lakukan. Sedangkan untuk dokumen pernyataan mengenai pendaftaran reksadana ini terdiri dari beberapa dokumen, yaitu yang pertama adalah prospektus, yang kedua adalah spesimen unit penyertaan, yang ketiga adalah contoh formulir pemesanan pembelian unit penyertaan, yang keempat kontrak investasi kolektif, yang kelima laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum dari konsultan hukum. Dan yang berikutnya, yang keenam adalah laporan keuangan reksadana yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang ketujuh, dokumen tentang manajer investasi. Yang kedelapan, dokumen bank kustodian. Dan yang kesembilan adalah surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, dan akuntan. Itu beberapa dokumen pernyataan yang dibutuhkan dalam pendaftaran reksadana. Nah, kaitannya dengan prospektus reksadana yang menjadi salah satu dokumen penting dalam pendaftaran reksadana ini ada 12 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prospektus reksadana. Yang pertama adalah ringkasan, di mana ringkasan ini terdiri dari faktor risiko, informasi tentang kegiatan operasional reksadana, uraian tentang unit penyertaan yang dijual, termasuk di dalamnya adalah berkenaan dengan harga penawaran, terus berkaitan dengan jumlah maksimum dan minimum unit penyertaan yang dapat dibeli, serta penyertaan mengenai kebijakan investasi. Dan yang poin kedua yaitu berkenaan dengan informasi tentang reksadana. Ini terdiri dari ikhtisar keuangan singkat, uraian tentang biaya operasional, riwayat singkat reksadana, manajemen dan pengelolaan, serta jangka waktu pembayaran terkait dengan unit penyertaan. Terus poin yang ketiga dalam prospektur reksadana ini adalah ikhtisar pengalaman dari manajer investasi. Terus yang keempat adalah ikhtisar pengalaman bank kustodian, dan yang kelima adalah kebijakan dan tujuan dilakukannya investasi dalam reksadana tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah berkaitan dengan perpajakan. Yang ketujuh berkaitan dengan profesi penunjang pasar modal, di mana dalam hal ini ada notaris, konsultan hukum, dan akuntan. Yang berikutnya adalah faktor-faktor risiko utama yang berkaitan dengan reksadana. Yang kesembilan, hak-hak pemegang unit penyertaan, di mana dalam hal ini berkaitan dengan hak memperoleh laporan periodik, hak dalam memperoleh informasi, hak untuk menjual kembali reksadana, hak memperoleh dividen, pembagian uang tunai secara berkala, serta hak atas likuidasi. Nah, yang ke-10 yaitu hal-hal material lainnya yang perlu diketahui oleh pemegang unit penyertaan. Yang ke-11 persyaratan pemesanan unit pernyataan, serta yang ke-12 adalah pembelian kembali unit penyertaan. Nah, ini
12 poin yang dibutuhkan dalam penyusunan prospektus reksadana. Untuk dapat lebih memahami terkaitan dengan masalah reksadana ini, ada beberapa contoh kasus, terutama dalam hal ini adalah contoh kasus mengenai penyertaan reksadana. Nah, kaitannya dengan perhitungan unit penyertaan reksadana ini menggunakan rumus di mana UP sebagai unit penyertaan reksadana ini menghitung banyaknya unit penyertaan, yaitu dengan rumus investment atau uang yang diinvestasikan dibagi dengan net asset value dari reksadana dikali 1 ditambah fee, di mana fee ini merupakan biaya transaksi penjualan reksadana. Contoh kasus pertama misalnya adalah suatu reksadana yang diterbitkan oleh PT YAI Corporation dijual pertama kali sesuai net asset value awal, yaitu sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Nah, dalam hal ini minimum investasi awal yang harus dilakukan adalah sebesar Rp5 juta. Tuan Badu kaitannya dalam masalah ini ingin menginvestasikan dananya sebesar 7 juta rupiah. Maka diminta untuk menghitung berapa jumlah unit reksadana yang akan diperoleh oleh Tuan Badu tersebut. Maka dalam hal ini kita akan menghitung sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan, yaitu investment dibagi net asset value dikali 1 ditambah dengan fee. Nah, kaitannya di sini nilai investasi yang dilakukan oleh Tuan Badu adalah sebesar 7 juta rupiah dibagi dengan nilai dari net asset value, yaitu sebesar Rp1.000 dikali 1 ditambah fee, dimana karena fee-nya ini tidak ada, maka pembaginya cukup terhadap yang namanya net asset value saja, yaitu sebesar Rp1.000. Sehingga ketika kita menghitung 7 juta dibagi 1.000, maka akan ketemu 7.000 unit. Dengan demikian, unit reksadana yang diperoleh oleh Tuan Badu ini adalah sebanyak 7.000 unit. Contoh yang kedua terkait dengan menghitung unit reksadana atau unit penyertaan reksadana ini, yaitu pada hari ke-7 reksadana yang diterbitkan oleh PT YAI Corporation tersebut mempunyai nilai aset bersih sebesar Rp975. Biaya transaksi yaitu sebesar 1,5%. Di mana kaitannya berdasarkan informasi tersebut itu Tuan Bakri menginvestasikan dananya sebesar 10 juta rupiah pada hari itu. Sehingga pertanyaannya adalah berapa unit reksadana yang diperoleh oleh Tuan Bakri tersebut atas nilai investasi yang dilakukannya sebesar 10 juta rupiah tersebut. Oleh karena itu, kita akan menghitung menggunakan rumus, yaitu investment sebesar 10 juta rupiah dibagi dengan nilai net asset value, yaitu sebesar Rp975 dikali dengan 1 ditambah dengan fee-nya, yaitu sebesar 1,5%. Maka dari perhitungan tersebut ketemu unit penyertaan reksadana yang didapat oleh Tuan Bakri kaitannya dengan nilai investasi sebesar 10 juta rupiah, yaitu sebanyak 10.104,84 unit. Untuk contoh kasus berikutnya yaitu berkaitan dengan masalah redemption atau penebusan, di mana rumus yang dipergunakan yaitu redemption sama dengan unit penyertaan. Kaitannya di sini adalah banyaknya unit penyertaan dikali dengan
nilai aktiva bersih dari reksadana atau net asset value dikali 1 dikurangi dengan fee, di mana fee ini merupakan biaya transaksi penjualan kembali. Nah, untuk lebih mudah memahami terkait dengan rumusan tersebut, ada contoh yang dapat kita pahami atau kita kerjakan, yaitu di mana suatu reksadana yang diterbitkan oleh PT YAI Corporation ini dijual pertama kali sesuai dengan nilai aset value-nya atau nilai aktiva bersihnya. Nilai aktiva bersih yang dimaksud ini adalah nilai aset bersih di awal, yaitu sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Nah, minimum investasi awal yaitu sebesar Rp5 juta. Dan dalam hal ini Tuan Badu telah melakukan investasi sebesar Rp7 juta dari dana yang dimilikinya. Dan setelah 3 bulan, nilai aset bersih tersebut itu naik menjadi Rp1.100. Untuk fee penjualan kembali yang diberikan atau yang ditetapkan adalah sebesar 1,5%. Maka atas dasar informasi tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa jumlah uang penebusan yang akan diterima oleh Tuan Badu tersebut. Kita akan menggunakan rumusan di mana redemption atau uang penebusan tersebut yaitu banyaknya unit penyertaan sebanyak 7.000 unit yang berasal dari 7 juta dibagi dengan 1.000 unit sebagaimana contoh kasus pertama tadi, ketemu 7.000 unit dikali dengan nilai aktiva bersih atau net asset value yang terbaru yaitu sebesar Rp1.100 dikali dengan 1 dikurangi dengan fee sebagai bentuk biaya transaksi penjualan kembali yaitu sebesar 1,5%, sehingga uang penebusan atau redemption yang akan diterima oleh Tuan Badu berdasarkan pada perhitungan tersebut yaitu sebesar Rp7.584.000. Dari contoh kasus tersebut, kalau kita lakukan analisa bahwa nilai aset bersih untuk pembelian reksadana di awal ini adalah sebesar Rp1.000. Selanjutnya nilai aset bersih pada saat menerima uang penebusan reksadana ini adalah sebesar Rp1.100. Dengan informasi tersebut, maka kita dapat menghitung bahwa kenaikan nilai aset bersih selama kurun waktu 3 bulan ini adalah sebesar 10%, yaitu dengan menghitung nilai aset bersih pada saat uang penebusan sebesar 1.100 dikurangi dengan nilai aset bersih pada saat dilakukan yang namanya pembelian yaitu 1.000. Ketemu Rp100 dibagi dengan nilai reksadana atau nilai aset bersih di awal yaitu Rp1.000, ketemu kenaikannya adalah sebesar 10%. Nah, selanjutnya kita melihat untuk perhitungan margin dan yield-nya bahwa nilai investasi awal ini yang dilakukan oleh Tuan Badu adalah sebesar Rp7 juta. Dan Tuan Badu ini menerima uang penebusan sebesar Rp7.584.000, sehingga dari kasus tersebut margin yang diperoleh Tuan Badu ini adalah sebesar 8,35%, yaitu dengan menghitung nilai uang penebusan sebesar Rp7.584.000
dikurangi nilai investasi awal sebesar 7 juta rupiah dibagi dengan nilai investasi awalnya, ketemu margin yang diperoleh oleh Tuan Badu ini adalah sebesar 8,35%. Nah, dari margin tersebut kita dapat menghitung yield-nya, yaitu dengan membagi dan mengalihkan margin tersebut, yaitu margin sebesar 8,35% dibagi periode dilakukan investasi reksadana, yaitu selama 3 bulan dikali dengan 12, maka ketemu nilai yieldnya adalah sebesar 33,40%. Sehingga kalau kita simpulkan dari contoh kasus tersebut bahwa ada kenaikan nilai aset bersih dalam kurun waktu 3 bulan ini sebesar 10% dan menerima margin sebesar 8,35%. Ini contoh kasus yang berkaitan dengan redemption atau uang penebusan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.